Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amdi wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Permisi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senang sekali pada kesempatan kali ini saya Diva Jefrina dapat hadir menjumpai Anda di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, yang mana hari ini kita sudah memasuki puasa kelima di bulan suci Ramadan. Iya, baik. Dan pada hari ini hikmah Ramadan itu akan bertema tentang puasa ditinjau dari aspek pendidikan. Untuk membahas tema tersebut, di samping saya sudah ada Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Arfan Hab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah khair, baik. Alhamdulillah, yang penting sehat walafiat ya Ustadz ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Iya, baik. Acara Hikmah Ramadan ini hadir setiap hari pukul 5 sore hingga 6 sore waktu jelang berbuka puasa selama Ramadan di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Ustadz, sebelum kita masuk ke tema kita pada hari ini ya Ustadz, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 125 dengan qori kita yaitu Pak Muksin SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين
wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shadaqallahul azim. Nah, pemirsa, itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 dengan qori kita yaitu Pak Muksin SPD yang telah membacakan surat An-Nahl ayat 125, di mana artinya mau saya bacakan terlebih dahulu, yaitu serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuknya. Itulah tadi arti dari surat An-Nahl ayat 125. Dan tema kita pada hari ini yaitu puasa ditinjau dari aspek pendidikan. Di samping saya sudah ada Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Arfahab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya, bulan suci Ramadan ini kan bertujuan untuk mengingatkan kita kepada aturan dan ajaran dari agama Islam, yaitu agar lebih memanfaatkan hikmahnya dalam hal kedisiplinan. Nah, ini kan menyangkut dengan aspek pendidikannya ya Pak Ustadz ya, dan dimana proses puasa itu sendiri yaitu menahan diri dari kegiatan makan, minum, hawa nafsu, emosi dan segala macamnya yang dapat membatalkan puasa. Nah, dengan tema kita yaitu puasa ditinjau dari aspek pendidikannya, silakan Pak Ustadz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puasa, ketika kita mencoba melihatnya dari sudut pendidikan, maka banyak aspek nilai yang bisa kita lihat. Karena aspek jasmaniyah, kebutuhan jasmaniyah, aspek kebutuhan rohaniyah, aspek kebutuhan emosional, dan aspek kebutuhan spiritual. Dunia pendidikan membentuk karakter ke semua aspek tadi. Tetapi intinya adalah pendidikan mengarahkan kepada pembentukan nilai takwa.
kecerdasan, dan lain sebagainya. Namun kalau kita lihat dari aspek puasanya, banyak dimensi yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya, terutama dalam sisi nilai kedisiplinan. Disiplinan mulai pada saat kita melaksanakan di imsak, pada awal kita melaksanakan puasa sampai kepada saat kita berbuka puasa. Kental sekali nilai disiplin ini, bahkan jangankan anak-anak, orang tua pun berhati-hati sekali untuk melakukan pelanggaran terhadap disiplin ini. Sehingga pada jam 3 dini hari, ibu-ibu sudah mempersiapkan diri untuk sahur. Bapak-bapak bahkan pada jam 4 dini hari sudah bangun untuk melaksanakan sahur. Mereka khawatir tatkala nantinya setelah azan subuh mereka sudah tidak dapat melaksanakan sahur, seolah-olah anggapannya adalah sahurnya tidak sah atau bisa membatalkan puasa itu sendiri. Demikian juga halnya pada saat sore hari, pada saat akan berbuka puasa. Jangankan 1 menit, 1 detik pun mereka tidak ingin merusak nilai puasa itu sendiri untuk dia lakukan pelanggaran. Karena memang kita tahu bahwa sesungguhnya orang yang berpuasa itu ada yang ditunggu. Ditunggu adalah azan maghrib. Azan maghrib. Nah, itu yang paling ditunggu. Tetapi mereka tidak siap untuk melakukan sedikit pun pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Itulah nilai kedisiplinan yang mereka anut. Mudah-mudahan dari kedisiplinan itu merembet kepada hal-hal lain, terutama kedisiplinan mereka misalnya bertetangga, kedisiplinan mereka melakukan salat, ibadah-ibadah yang lain, dan bahkan dalam realitas kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa ini, kalau kedisiplinan itu tertanam dalam jiwanya, insyaAllah dunia ini aman. Ya. Dunia ini aman. Aman, sentosa ya Ustaz ya. Iya. Barangkali sementara itu, walaupun banyak nilai yang bisa kita kembangkan lebih lanjut, karena puasa itu sendiri juga mengajarkan di samping kedisiplinan juga kejujuran. Ya. Ya. Manusia terdidik untuk senantiasa jujur dalam kehidupannya. Bahkan peluang kesempatan untuk tidak jujur itu bisa. Tetapi itulah nilai yang tertanam, mungkin mereka terdidik sejak dari kecil. Lalu setiap tahun puasa itu dia dijalani dengan sebaik-baiknya. Tetapi yang jelas bahwa mereka memiliki mental iman yang kuat. Karena dia percaya bahwa sesungguhnya yang dia jalani itu adalah ada pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memang sudah mendarah daging pelaksanaan ibadah itu dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Dan itulah yang perlu secara terus-menerus kita berikan pembelajaran, sosialisasi, dan bahkan pendalaman nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat kita. Bahkan setiap malam ada tadarusan, ada ceramah kultum. Lain tidak adalah memberikan pembelajaran nilai bagaimana agama itu sesungguhnya bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat. Khusus puasa ini. Khusus di bulan suci Kompleks Ramadan. sekali nilai yang bisa kita ambil di dalamnya. Iya, dan pahala yang didapat pun di dalam bulan suci Ramadan Masya ini Allah, luar berlipat biasa. ganda ya Pak Iya, Ustadz, luar ya. biasa. Dari kita berpuasa, dari kita sholat 5 waktu, Iya. ada sholat sunnahnya juga, Iya. baca Al-Quran, Iya. terus juga bertadarus tadi setelah taraweh ya Pak Iya. Ustadz ya. Itu memang nilai-nilainya itu nanti bakalan terus menerus, misalnya dari anak-anak dulu ya Pak Iya. Ustadz ya, akan berterus sampai nanti dia jadi dewasa. dan Makanya kalau kita lihat dari proses pendidikan itu sendiri ada 3 tempat proses itu berlangsung. Pertama adalah di keluarga, ya. lalu di sekolah,
lalu di lingkungan. Nah, kalau kita lihat di sekolah sudah berlangsung selama dari kecil. Ya. Umur wajib sekolah 6 tahun, 7 tahun sampai umur sekian. Tetapi proses pendidikan pertama ini adalah dari rumah tangga. Dari kedua orang tuanya, mereka dididik itu sejak dari kecil. Tidak secara langsung sebetulnya mereka dididik, tetapi adalah dengan contoh. Orang tuanya berpuasa, orang tuanya beribadah, orang tuanya sholat, mereka kadang-kadang meniru. Meniru, belum diajarkan dia sudah meniru. Demikian juga halnya pada saat kita berbuka bersama dengan tetangga, dengan kawan, dengan kerabat, dengan famili, dengan saudara, mereka sudah melihat etika yang dicontohkan pada saat kita tengah berpuasa. Itu adalah prosesi yang tidak langsung pendidikan. Pendidikan karakter, pendidikan moral di dalamnya. Dan itu penting untuk terus berjalan, terlestarikan. Tetapi memang peranan di keluarga itu amat sangat utama. Iya, yang paling penting ya Pak Ustadz ya sebenarnya. Iya, baik, kita break dulu sebentar. Nanti kita sambung lagi ya Pak Ustadz. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam acara Hikmah Ramadan, dan tema kita pada hari ini yaitu puasa ditinjau dari aspek pendidikan, dan penceramah kita pada hari ini yaitu Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Arfahab. Iya Ustadz, tadi kita lagi membahas masalah pendidikannya ya Ustadz ya, dimana pendidikan pertama kali yang dialami oleh anak-anak itu adalah keluarga. Nah, ini gimana nih Pak Ustadz, kita menanamkan pertama kali anak-anak untuk berpuasa, terus juga masalah puasa ini bagusnya itu dari umur berapa? Apakah memang sudah balik lah ini laki-laki dan perempuan, atau bagaimana sih Pak Ustadz, boleh dijelaskan? Ya, prosesi pendidikan itu sendiri kan tidak melihat kepada batas umur. Mulai dari buayan, kalau dalam hadis Rasulullah SAW, mulai dari lahir itu buayan sampai ke liang lahat terus berproses. Hanya saja memang kalau orang tua harus melihat kepada tingkat otak, perkembangan otak, tingkat umur, tingkat kesiapan anak itu untuk kita isi, sehingga tidak nanti justru muncul adalah penolakan nilai. Dia akan mengalir. Bagaimana dia patuh terhadap orang tua, begitu juga bagaimana patuh dengan Allah. Mereka tidak mengenal dulu dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tingkat kepatuhan dulu yang diajarkan dengan contoh yang baik. Kalau orang tuanya sudah memberikan contoh terbaik di keluarganya, otomatis biasanya itu anak menurut. Apa yang Bapak lakukan? Apa yang Bapak kerjakan? Pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya memang tidak perlu dijawab dulu, karena tingkat perkembangan pemikirannya belum sampai barangkali. Tetapi dengan secara terus-menerus, inilah yang Bapak lakukan dalam rangka ibadah. Ibadah. Tanamkan ibadah, ketaatan kepada Allah SWT. Otomatis mengalir. Lebih lagi kalau kita lihat dalam Ramadan ini, masyarakat juga memberikan dukungan. Karena masyarakat di areal wilayah itu adalah juga puasa. Malam hari kita lihat ada tadarusan, anak-anak berkumpul untuk tadarusan. Sebetulnya tidak diperintah itu. Kadang-kadang dengan sendirinya anak-anak terhimbau, terbawa, ikut sendiri melihat rame-rame, termasuk pada saat mau berbuka puasa di masjid, membawa perbukaan. Tajil. Itu tidak diperintah. Itu adalah watak yang mengalir sejak pendidikan dari anak-anak, dari kecil. Jadi kalau masalah pendidikan, biarkan terus mengalir, karena ada nilai yang memang mereka dari sekolah terstruktur dengan kurikulumnya, tetapi di rumah tidak. Dia bebas, termasuk di tengah-tengah masyarakat. Tinggal lagi orang tua pada kondisi kekinian memang harus selalu melakukan pengawasan. Karena begitu hebatnya dunia sekarang.
Itulah Allah memberikan contoh puasa. Puasa diberikan kebebasan, tetapi urusannya dengan siapa? Antara individu dengan Allah. Yakinkah kita bahwa kita diawasi oleh Allah? Bagaimana menanamkan ini, nilai ini kepada anak? Jadi kalau anak-anak itu dibiarkan di rumah, di sekolah, di perjalanan, apakah mereka tertata nilai yang ada dalam dirinya, bahwa dirinya berbuat baik, apakah tidak, apakah terawasi, tidak, itu yang harus tertanam. Karena kalau tidak, mereka akan lepas dari kontrol, berbuat tingkat kesalahan. Inilah mudah-mudahan dari pendidikan Ramadan ini yang secara tidak langsung mengajarkan kepada generasi kita tertanam kedisiplinan terhadap nilai ketakwaan, terhadap penahanan diri terhadap dua faktor, hawa perut, hawa seks. Iya. Sebab kalau itu yang mereka tidak mampu kendalikan, dunia ini bisa kacau juga dibuatnya. Karena itu tadi, kemauan yang senantiasa muncul, yang akhirnya menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang pada akhirnya adalah tanpa kontrol, adalah menjadi jelek. Benar. Karena inna nafsa la ammaratun bisu. Jiwa, nafsu bisa mengarah. Dan bahkan kecenderungannya adalah mengarah kepada perbuatan yang tidak terkontrol tadi. Yang kerusakan, kejelekan, keangkara murkaan. Inilah pentingnya nilai-nilai puasa ini. Mudah-mudahan dari jalan mereka diajarkan untuk melakukan ibadah puasa, terkontrol dirinya untuk mencoba menahan kebiasaan atau merubah kebiasaan-kebiasaan jeleknya menjadi kebiasaan yang baik. Iya, berarti memang di bulan suci Ramadan ini adalah cara ya para orang tua untuk mendidik anaknya dengan cara yaitu tadi berpuasa, sholat 5 waktu, sholat tepat waktu. Jadi anak-anak sendiri di rumah tuh melihat, oh papa saya sholat nih, mama saya juga sholat nih, sama-sama membaca Al-Quran, tadarusan, seperti itu ya Pak Ustadz ya. Jadi tertanam sendiri ke benak anak itu tadi ya Pak Ustadz, walaupun memang belum diajarkan itu tadi ya Pak Ustadz. Walaupun belum diajarkan kepada mereka terhadap prosesi pendidikan, tetapi dengan nilai contoh. Kalau contoh itu adalah yang paling efektif barangkali dalam kehidupan anak, pertumbuhan dan perkembangan anak. Tetapi bagaimanapun juga tergantung juga kepada kedua orang tuanya. Apakah kedua orang tuanya ini sudah memiliki nilai yang kita harapkan? Karena mereka juga dididik oleh orang tuanya terdahulu. Benar. Apakah mereka sudah siap untuk mengembangkan nilai itu atau tidak? Karena itu ada peran daripada lingkungan. Jadi lingkungan yang kondusif, Islamanya cukup bagus, akan terbawa dengan sendirinya anak akan berbuat baik. Itu juga pengaruh. Iya. Maka dari itu 3 komponen pendidikan ini harus menjadi perhatian. Pendidikan keluarga, pendidikan sekolah formal, pendidikan lingkungan. Karena itu apabila lingkungan tidak memadai, tidak kondusif baik, pindah. Iya. Lebih baik pindah, menghindarkan diri terhadap pengaruh terhadap keluarga kita. Soal pengaruhnya besar juga ya. Besar sekali. Karena tanpa kontrol, kita tidak memungkinkan kadang-kadang itu kontrol 24 jam. Iya, benar sekali. Karena mereka ikut bermain, mereka bergaul, bersosialisasi dengan kawannya, dengan masyarakatnya. Maka dari itu tidak bisa kita lakukan kontrol 24 jam. Maka dari itu lingkungan menentukan juga dalam prosesi pembentukan watak karakter anak didik.
Iya, jadi peran orang tua itu tadi selain di rumah dia juga melihat lingkungan Melihat lingkungan. anak-anaknya ya Pak Ustadz Iya. ya. Jadi misalnya dilihat oh lingkungan ini kurang baik, Iya. diberitahukanlah kepada anak-anak, oh ini lingkungan kurang baik, nanti kamu seperti ini seperti ini. Nah, pindahlah ke lingkungan yang lain. Peran orang tua di situ juga penting kan ya, Pak Penting, Ustadz ya. penting. Mm-mm. Maka dari itu ada ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, itu melihat kondisi di lapangan, memberikan pembelajaran kepada anak, lihat lingkungan, apakah bisa kita ikut serta di dalam lingkungan itu, mengajak mereka untuk berbuat kebaikan, dengan santun, dengan hikmah. Karena kekerasan barangkali tidak memungkinkan, tetapi dengan hikmah, ajakan dengan kebijakan, kalau itu tidak mampu kita lakukan dalam lingkungan kita, kita mengalah. Lebih bagus kita pindah. Lebih bagus ya. Lebih bagus kita pindah. Iya. Demi keselamatan, kelanjutan generasi kita. Iya, baik Pak Ustadz. Kita break dulu sebentar. Baik. Nanti kita sambung lagi. Baik, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam acara Hikmah Ramadan dengan tema kita pada hari ini puasa ditinjau dari aspek pendidikan, dan penceramah kita pada hari ini yaitu Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Arfahab. Iya Ustadz, tadi kan kita sudah membahas di awal beberapa aspek puasa dari segi ini, yaitu pertama aspek jasmani, aspek rohani, emosional, spiritual. Boleh dijelaskan itu jasmani itu apa aja sih Pak Ustadz? Misalnya rohani juga, emosional juga, spiritual. Silakan Ustadz. Baik. Para pemirsa yang kami hormati, kaum muslimin muslimat, aspek-aspek puasa dipengaruhi oleh beberapa hal. Antara lain adalah aspek jasmani kita. Apa yang ada di situ, bagaimana kita mengatur kehidupan keseharian. Ada kebiasaan, barangkali kebiasaan kita yang baik, tetapi ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Rasulullah mengatur dengan adanya puasa ini, interval waktu kita makan. Ya. Dari sisi kesehatan, dari sisi 11 tahun makan melulu, 1 bulan Ramadan ini ya direm-rem dulu, dibatasin, interval waktunya 14 jam. 14 jam, ya. Tetapi bukan sampai di situ. Kadang-kadang kebutuhan jasmani ini yang menyangkut kepada makan, ujungnya perut. Ya. Larinya adalah tingkat kesehatan. Pengaruhnya. Bagaimana seseorang itu pada sore hari, kita lihat sampai seberapa jauh mereka itu mampu menahan dirinya akan kebutuhan jasmaniyahnya. Mentang-mentang lapar, pempek dibeli, cendol dibeli, kelapa dibeli, semua dan takjil, lain sebagainya. Semua takjil nampaknya. Rasulullah mengajarkan ini. Ini pendidikan yang amat sangat berharga. Rasulullah mengajarkan kalau bisa kurma waktu saat berbuka. Tidak bisa 3, 7. Kalau tidak bisa 7, 1. Yang penting ada. Ya. Tetapi yang lebih penting di situ adalah bagaimana kondisi perut itu yang kosong, ya, diisi dengan air manis dulu. Tetapi itulah kebiasaan kita berbuka puasa dengan pempek. Apa tidak merusak jasmaniah kita? Ini prosesi pendidikan yang tidak langsung kita mengajarkan ini. Kalaulah dalam segi kesehatan sebetulnya misalnya adalah pada saat kita butuh air 2 jam sekali paling tidak minum, tetapi ini 14 jam tidak minum. Tetapi bagaimana kondisi pada manusia energinya? Kita lihat pada saat dia berbuka, pada saat dia tarawih, masih munculkah energinya? Ternyata ada pengaruhnya adalah dari sisi aspek rohaniahnya. Ternyata rohaniahnya sudah siap. Karena dia dihimbau oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman.
beriman, memiliki mentalitas yang baja, yang kuat. Sebab di sana pengaruhnya ada tingkat kesiapan mental untuk berbuat, bekerja keras, beribadah keras. Yang berikutnya adalah bagaimana tertempa dirinya dia sabar. Karena namanya selera. Ya, selera tidak bisa tersalurkan dengan baik karena dibatasi oleh perut tadi, nafsu perut, nafsu seks terbatasi, selera terbatasi, sabar. Terdidik dengan kesabaran itu. Sehingga apapun yang terjadi di lingkungannya, di rumah tangganya, dia terima dengan baik. Karena ini pendidikan yang dia sudah terima. Belum lagi tadi itu kejujuran, kesabaran, ada namanya kebersamaan, toleransi. Toleransi sesama. Bagaimana tetangga kita keadaannya? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik kita agar supaya memiliki namanya toleransi bertetangga, bersilaturahim, berbagi rasa. Kata Rasulullah, kalau kamu bikin pembukuan, bikin kolak lah begitu, lebihkanlah kuahnya, kasih tetangga kuahnya. Kan tidak mungkin pula tuh kuahnya diberikan kepada tetangga, padahal itu durian, misalnya baunya setengah mati. Karena itu adalah pembelajaran tingkat terendah dulu ya, diajar kuahnya saja. Padahal nilainya amat sangat tinggi. Yang diberikan kepada kita adalah bagaimana membagi rasa, membagi kebutuhan. Bahwa tetangga rupanya punya kebutuhan, peduli. Kepedulian. Itulah nilai. Yang kadang-kadang memang tertempa dengan sendirinya karena proses Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban. Iya. Ujungnya la'allakum tattaqun ya. La'allakum tattaqun, prosesnya yang panjang kemudian sungguh-sungguh. Takwa itu tidak mungkin dicapai kalau tidak bekerja keras, bersungguh-sungguh. Dengan adanya kesungguhan itulah maka kualitas takwa itu bernilai. Kalau tidak, nilai ketakwaan masih bisa ukur. Iya, Pak Ustadz, kita break dulu sebentar, nanti kita sambung lagi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam acara Hikmah Ramadan dengan tema kita pada hari ini yaitu puasa ditinjau dari aspek pendidikan, dan penceramah kita pada hari ini yaitu Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Arfahab. Iya Ustadz, tadi kan kita sudah dijelaskan nih dengan Ustadz beberapa aspek dari puasa, prosesnya seperti apa. Nah, kalau pesan yang Ustadz sampaikan kepada umat muslim yang sedang berpuasa, di mana puasa ini ditinjau dari aspek pendidikannya seperti apa, Ustadz? Baik ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berpuasa ini adalah dalam upaya mendidik diri untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Karena itu, di samping meningkatkan kualitas ibadah kita, ada yang perlu juga kita tingkatkan, yakni kualitas ilmu agama kita. Karena itu di setiap untuk melaksanakan tarawih di mana tempat kadang-kadang muncul kultum, kuliah ataupun ceramah 7 menit. 7 menit. Mari kita ikuti kuliah 7 menit itu dalam rangka meningkatkan kualitas keilmuan kita. Lain tidak, apabila ilmu kita meningkat, berkualitas, maka otomatis nilai ibadah kita juga meningkat. Ini satu momen, satu suasana yang amat sangat berharga untuk kita lakukan. Baik. Iya, itu pesannya ya Ustadz ya untuk para umat muslim, kepada
masyarakat khususnya Provinsi Jambi yang menonton kita di acara Hikmah Ramadan dengan tema kita yaitu puasa ditinjau dari aspek pendidikan. Iya, untuk kesimpulan kita pada hari ini, Pak Ustadz. Kesimpulan kita pada hari ini, puasa memiliki nilai yang amat banyak aspeknya bisa kita lihat. Karena itu ada yang bernilai ibadah langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus-menerus menjaga dan melatihnya dengan sebaik-baiknya, karena banyak hal yang bisa merusak, di samping merusak ibadah puasa itu sendiri secara langsung, tetapi ada yang merusak nilai atau pahala puasa kita. Karena itu kepada masyarakat, kepada jamaah, mari kita terus berusaha meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat yang senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kita, dengan menjauhi segala hal-hal yang dilarangnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ustadz, sebelum saya closing nih Pak Ustadz, ada beberapa lagi yang mau saya tanyakan nih Pak Ustadz ya. Dimana aspek puasa tadi itu kan tadi jasmani, tentang kesehatan kita juga, rohani, emosional, spiritual, seperti itu ya Pak Ustadz ya. Dimana kita tetap harus menahan selama bulan suci Ramadan 1444 Hijriah pada tahun ini ya Pak Ustadz ya. Nah, tips supaya kita itu bisa menahan emosi kita Pak Ustadz. Dimana kan kalau kita biasanya kalau di hari-hari biasa itu pasti yang namanya emosi itu meluap-luap. Nah, dimana di bulan suci Ramadan ini kan kita harus mengerem itu tadi nih Pak Ustadz. Nah, tipsnya sedikit Pak Ustadz, silakan. Emosi ada kaitannya dengan rasa di hati. Kalbu itu bisa ditundungkan dengan qalb, dengan zikir. Zikir, ya. Zikir ada yang zikirnya misalnya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, atau astaghfirullah, Allah, atau baca salawat. Tetapi yang lebih bagus sebetulnya tilawatul Quran. Tilawatul Quran. Baca Al-Quran. Tidak bisa 1 juz, setengah juz, tidak bisa setengah juz, setengah, selembar, 2 lembar. Itu untuk menenteramkan batin. Tetapi namanya emosi itu pengaruh setan juga. Iya. Dan katanya Karena kan kalau itu, bulan suci Ramadan itu setan itu istilahnya dikunci ya Pak ya. Tapi setan di luar, setan di dalam hati masih ada, bergentayangan, mempengaruhi. Karena itu kata Rasulullah, kalau kamu mau marah, ambil air, berwudulah. Kalau sudah berwudu, lain tidak, kita kan kepinginnya baca Quran, sholat. Benar. Itu meredakan diri kita agar supaya tidak emosional. Itu kuncinya. Iya, baik Pak Ustadz, terima kasih untuk waktunya pada hari ini tentang tema kita yaitu puasa ditinjau dari aspek pendidikan. Baik pemirsa, demikianlah acara Hikmah Ramadan pada sore hari ini. Saksikan terus Hikmah Ramadan setiap hari di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Saya Diva Jeffrina pamit undur Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.